Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Pada saat ini, mata Susuho dan Suhue penuh dengan ketakutan. Bagaimanapun di bawah kekuatan formasi Damo, mereka dihancurkan hingga terluka dengan sangat parah. Tepat ketika mereka berdua berusaha keras untuk melarikan diri, tiba-tiba sebuah sosok emas muncul di mata mereka dan menghalangi jalan mereka. Anda, apa yang akan Anda lakukan? Di bawah teriakan ketakutan Susuho dan Suhue, sebuah kekuatan melahap yang sangat kuat dari avatar Cinchan langsung menyelimuti keduanya, yang memiliki Susuho dan Suhue segera merasakan krisis hidup dan mati yang sangat kuat. Mereka terus berjuang dengan liar, tapi mereka tidak dapat menghentikannya. Bahkan sebelum akan ditelan oleh avatar Cinchan, tiba-tiba Susuho merasakan telapak tangan besar menekan roh surgawinya. Kemudian kekuatan jiwa yang agung mengalir ke dalam pikirannya dengan gila-gilaan untuk mencari ingatannya. Tapi Xiaoyan hanya mencari beberapa saat karena ada kegelisahan dalam diri Susuho. Jadi Xiaoyan harus menarik telapak tangannya dan tidak melanjutkan pencarian jiwa. Sehingga Xiaoyan tidak menemukan apapun dalam pencarian jiwanya yang singkat ini. Dan Xiaoyan tidak tahu apakah ingatan mereka dilindungi. Sebelumnya, Xiaoyan ingin mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Buddha makan, karena tidak ada bukti yang dapat memastikan apakah alam misterius surga barat juga terlibat dalam perang ini. Namun, karena kemunculan Buddha makan dari alam misterius surga barat, Xiaoyan juga menyadarinya bahwa perang ini tidak akan pernah sederhana. Jadi, pasti ada banyak hal yang tidak Xiaoyan ketahui. Sebelumnya, Ratu tidak pernah memberitahu Xiaoyan sehingga Xiaoyan masih berpikir bahwa Taisu sangat kuat dan mampu menghancurkan Sensei. Tapi sekarang, sepertinya Taisu tidak sendirian, dan mereka juga melibatkan kekuatan dari dunia lain. Oleh karena itu, Taisu berani menjadi begitu sombong. Dan Ratu juga mungkin khawatir tentang masalah ini, jadi dia selalu bertindak hati-hati dan melepaskan dulu kekosongan Laut Barat. Bahkan saat ini, kekosongan Dongyun yang telah menjadi medan perang utama, dan tidak satupun dari Senshi yang benar-benar menghadapi Taisu secara langsung. Dengan cara ini, Taisu tidak dapat mengetahui detail kekuatan Senshi. Adapun mengapa Taisu berhenti melakukan tindakan, karena Ratu tidak mengambil tindakan secara terbuka. Jadi setelah Taisu memasuki kekosongan Dongyun, invasi mereka sepertinya berhenti sampai di sini. Itu sebabnya adegan yang dilihat Xiaoyan sekarang terjadi. Taisu memperlambat invasi dan menggunakan pengetahuan yang diperoleh dari Senshi untuk meningkatkan kekuatan Taisu. Saat ini, Susuho berteriak. Tubuhnya hancur menjadi kabut darah, kemudian semuanya ditelan oleh avatar Cinchan. Melihat pemandangan itu, mata Suhue penuh dengan ketakutan, tapi dia tidak terkecuali. Karena Xiaoyan juga mencoba mencari jiwanya, yang membuat Suhue menjadi linglung sejenak, sehingga dia tidak bisa lagi mengelak atau melarikan diri. Tuar! Tepat ketika Xiaoyan mulai mencari jiwa Suhue, sebuah ledakan dahsyat bergema yang membuat seluruh bintang tampak bergetar hebat. Pada saat ini, Xiaoyan masih berada di tengah inti bintang, dan dia tidak tahu apa yang terjadi di luar. Jadi jiwa alam Xiaoyan tiba-tiba meledak dengan seluruh kekuatan jiwanya. Kemudian Xiaoyan mengangkat telapak tangannya untuk Xiaoyan menangkap Damo lagi. Segera energi yang tiba-tiba agung melonjak ke dalam formasi indah yang melewati pupil vertikal Damo. Kemudian cahaya biru terkondensasi lagi. Pada saat yang sama, Xiaoyan bisa mendeteksi ada beberapa aura yang lebih kuat di luar bintang, yang menunjukkan bala bantuan dari Taisu pasti sudah tiba. Kekuatan kedua orang ini berada di tingkat kedua keabadian para dewa, sehingga kekuatan mereka tidak terlalu kuat. Jadi kemungkinan dukungan dari orang kuat di tingkat ketiga telah tiba. Setelah formasi tingkat pertama dipadatkan, Xiaoyan tidak berhenti dan terus menuangkan energinya.
sehingga formasi tingkat kedua kemudian terus mengembun di bawah cahaya biru pupil vertikal Damo. Dan semakin banyak lapisan yang ada dalam formasi, maka kekuatannya menjadi semakin kuat. Namun setelah kondensasi tahap kedua, saat Xiaoyan berencana menyingkat lapisan formasi ketiga, Damo di tangannya sedikit gemetar, karena ini sebenarnya mengharuskan Xiaoyan menggunakan kekuatan jiwanya untuk menstabilkannya, sehingga formasi lapis ketiga dapat terus dia tahankan. Bagaimanapun, Damo berbeda dengan Goyan. Meskipun Damo memiliki kemampuan menyusun formasi pembunuhan yang lebih kuat, namun hal ini juga membutuhkan pengontrol yang memiliki kekuatan dan stabilitas yang cukup. Saat formasi tingkat ketiga selesai, Xiaoyan sudah berkeringat banyak karena kekuatan jiwanya telah dikonsumsi, sehingga dia sementara merasa lelah. Formasi yang sangat kuat. Saat Damo sedang membangun formasi, semuanya menarik perhatian Xiaoyan karena ada beberapa kekuatan aturan di dalamnya. Dan ini mungkin dapat digunakan di masa depan, membantu Xiaoyan untuk bisa menguasainya sendiri. Tepat ketika formasi tingkat ketiga mengembun, fluktuasi yang dipancarkan oleh formasi tersebut membuat Xiaoyan gemetar. Meski kekuatan formasi ini sudah tidak asing lagi bagi Xiaoyan, hanya saja sekarang sedang disusun dengan kecepatan seperti itu. Karena meskipun formasi ini diatur oleh Damo, tapi formasi ini sepenuhnya di bawah kendali Xiaoyan. Oleh karena itu, Xiaoyan memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang kekuatan formasi ini. Meskipun ranah avatar Jintan belum mencapai level ketiga, tapi itu seharusnya baru mencapai level puncak tingkat kedua keabadian dewa. Gumam Xiaoyan dengan penuh semangat, karena setelah avatar jangkrik emas melahap orang kuat, tingkat kekuatannya secara alami akan meningkat. Bagaimanapun untuk Xiaoyan saat ini, kekuatan avatar Jintan juga merupakan salah satu kartu truf Xiaoyan sekarang. Setelah semua pengaturan formasi pembunuhan selesai, Goyan juga telah menyelesaikan formasi bergerak. Jadi sekarang Xiaoyan segera meninggalkan inti bintang untuk melihat apa yang terjadi di luar saat ini. Kemana Senior Tianwu pergi? Pada saat ini, sosok Xiaoyan bergerak dengan cepat dengan bantuan guntur ekstrim dan bergegas keluar dari pusat inti bintang. Bagaimana dengan para monster dari alam misteri surga barat? Apakah Anda bersedia bertarung bersama dengan Taisu saya? Bagaimanapun, banyak kekuatan dari alam misteri surga barat Anda yang bergabung dengan Anda. Tapi kalian para monster sepertinya tidak ingin bergabung. Jika Anda bergabunglah dengan Taisu saya jamin Anda bisa makan daging manusia segar setiap hari. Dan mereka ada ranah kekuatan apapun. Lagi pula, dengan kondisi seperti itu, tidak banyak di alam misterius barat Anda. Saat ini, di atas bintang, sekelompok orang lain muncul. Sambil berbicara, pria putar kemuka itu meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Bahkan matanya tampak ada penghinaan. Seolah-olah itu adalah di matanya. Tianwu hanyalah kehidupan rendahan. Sekarang dia ingin memenangkan Tianwu untuk berjuang dengan Taisu. Jika Tianwu tidak mau, maka saya khawatir Taisu juga tidak akan melepaskannya dan membunuhnya secara langsung. 100 manfaat tanpa satupun kerugian, dan Anda tidak ada hubungannya dengan Sensi. Jadi bagaimana dengan tawaran saya? Pria itu melanjutkan. Saya tidak mau, kata Tianwu dengan tegas. Tampaknya dia tidak memiliki banyak keinginan untuk berperang. Anda tidak punya pilihan, bahkan jika Anda mengatakan tidak. Pernahkah Anda memikirkannya? Jika Anda bergabung dengan Taisu saya, Anda dapat bergerak bebas. Tapi karena Anda tidak mau, maka, kata pria itu dengan arogan. Setelah selesai berbicara, di belakang pria itu sosok Buddha makan tiba-tiba muncul. Bahkan di antara mereka, kecuali Buddha makan, ada juga seorang Buddha Zeng yang memandang Tianwu dengan tatapan tetap. Mengancam Raja Iblis hanya dengan mengandalkan dua Buddha ini. Sambil berbicara, Raja Iblis Tianwu sendiri memancarkan aura yang ganas. Tampaknya dia tidak takut sama sekali. Beri warna dan lihatlah, tampaknya segel tadi tidak cukup sebagai pelajaran untuk Anda.
Segera, kedua Buddha itu melangkah maju. Saat ini tampaknya mereka benar-benar membuat marah Raja Iblis Tianwu. Kemudian langit tiba-tiba berubah menjadi awan gelap dan hujan turun deras. Oh, aturan hujan sangat layak menyandang nama Raja Iblis. Sudut mulut pria itu sedikit terangkat. Kemudian lapisan kekuatan tak kasat mata terpancar dari dirinya, sehingga jika diperhatikan baik-baik, bahkan setetes hujan deras pun tidak menimpanya. Adapun kedua Buddha di depannya, mereka juga tidak berani mengabaikannya, dan mereka segera melambaikan lengan bajunya. Kemudian, segel penekan iblis dan segel yang menyegel iblis sekali lagi digunakan bersama. Jelas mereka ingin mengulangi trik lama. Kali ini, Raja Iblis Tianwu terkejut karena hujan deras di sekitarnya segera berkumpul. Kemudian hujan dengan kekuatan aturan berubah menjadi angin puting beliung, dan akhirnya mengembun menjadi 9 naga air. Bahkan dia tidak peduli dengan segel penekan iblis di atas kepalanya. Sebaliknya, dia langsung menuju ke arah kedua Buddha dan memborbadir mereka. Ketika pria itu melihat ini, dia langsung mendengus dingin. Tangan di belakang punggungnya yang satu terentang, kemudian telunjuk dan jari tengah bersilang memberi isyarat. Angin berhenti! Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.